Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku semua di SDIT Al Husna Yain, bertemu kembali dengan Bapak Heru Siswanto dalam pelajaran coding. Ya, ini rekaman ini ditujukan untuk siswa-siswi yang belum memahami dan juga ketinggalan pelajaran di sesi pelajaran coding kita. Jadi langsung saja Bapak akan menerangkan sedikit tutorial coding versi menggunakan code.org. Jadi ini bisa digunakan di laptop maupun di handphone. Untuk pengguna handphone, pastikan kalian menggunakan browser ya. Browser yang ada di handphone, di Google Chrome dan lain-lainnya. Dan mode handphonenya sudah dirotasi otomatis ya. Jadi rotasi otomatis itu misalkan di landscape ini gambarnya akan otomatis ikut jadi landscape, itu namanya rotasi otomatis. Jadi baru bisa digunakan. Nah, jadi dalam pelajaran coding ini kalian diajarkan ya untuk melatih algoritma. Tadi sudah disampaikan tentang apa sih algoritma itu gitu ya. Algoritma adalah bahasa gampangnya, sederhananya langkah-langkah ya, urutan-urutan ya. Langkah-langkah yang berurutan untuk memecahkan sebuah masalah. Nah, ketika kita belajar coding ini kita diajarkan untuk mengikuti langkah-langkah yang berurutan agar kita bisa memecahkan masalah-masalah tertentu. Jadi bagi ayah bunda yang mungkin melihat menyaksikan putra putrinya belajar ini bukan sedang bermain game ya, seolah-olah lagi main, padahal ini adalah sedang belajar critical thinking, computational thinking yang sangat berharga untuk putra putri kita ya, bekal mereka sebenarnya. Jadi jangan dilarang-larang ya. Karena ada sebagian yang sudah mulai dapat informasi, Pak saya dibilang main game. Oh enggak, ini bukan main game. Dibuat seperti main game biar anak-anak tidak merasa terbebani dengan kode-kode. Aslinya ini kode-kode ya, coding itu kan kode. Kalau dibuat seperti coding yang asli ya pusing ya kan. Makanya ini ada orang baik ya, kumpulan-kumpulan para ahli IT, para programmer buat coding, edukasi coding untuk anak-anak ini sangat baik sekali. Oke, langsung saja langkah yang kita akan pelajari. Pastikan kalian itu membuka kode.org, kemudian masuk ke katalog kursus. Katalog kursus ini ada banyak tingkatannya ya, ada kilat pre-reader, kursus kilat dan seterusnya. So yang ini untuk usia 4 tahun ya, usia 4. Ini pelajaran masih dasar sekali. Nanti kita belajar yang ini 2 ya. Meskipun 2 saja sudah powerful ya, sudah banyak pelajaran yang bisa kalian pelajari. Nah, di kilat pre-reader ini kalian sudah mengikuti tahapan 1 sampai 10 ya. Tahapan 1 sampai 10. Mulai dari mengurutkan, lepaskan blok-blok, kemudian bagaimana mengatur langkah-langkah biar bisa ke kanan ke kiri sesuai dengan arah yang dituju ya. Ini kalian pastikan sudah mengikuti langkah ini. Bapak nggak ulangi lagi ya langkah-langkah yang awal ini ya. Bapak akan langsung ke angka 11, 12. Untuk yang loop, langkah loop ini sudah paham ya. Jika kita nih setelah mengerjakan satu challenge di sini warnanya sudah hijau seperti ini, artinya kita sudah sempurna langkahnya. Tapi kalau hijaunya masih seperti ini, ada kesalahan langkah atau blok yang kita gunakan terlalu banyak. Contoh, misal ya, poin ke-6. Nah, kita diminta untuk jalankan tokoh kartun ini ke arah kanan untuk mengambil permata ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan blok repeat atau ulangi looping, kita dianggapnya
Dianggapnya apa? Dianggapnya terlalu banyak menggunakan blok. Contoh seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kayak gini langkahnya ini terlalu banyak, terlalu menghabiskan banyak blok gitu kan. Makanya di sini ada blok ulangi untuk mengulang satu gerakan yang sama. Ini kan gerakannya kan sama kan, ke kanan semua. Ke kanan untuk mengambil permata sebanyak berapa kali? Sebanyak 1, 2, 3, 4 kali. Kita gunakan bibit ini 4 kali mendapatkan permata. Kemudian kita ke bawah mendapatkan lagi permata yang sudah ada di sini, ya. Oke, kira-kira sampai di sini bisa dipahami. Ulang contoh. Oke, sempurna. Kalau misalkan sudah berwarna hijau seperti ini sudah sempurna, ya. Hijau seperti ini sudah. Kita kembali ke tahapan yang inti yang mau kita pelajari sekarang. Itu tahapan ke-11 dan 12. Nah, nanti kalian akan diminta untuk memvideokan seperti yang Bapak lakukan sekarang ini, membuat tutorial singkat sederhana. Langkah 11 dan 12 poin 8 ya, poin 8. Nah, ini sudah mulai masuk membuat sebuah program, menjalankan satu tokoh ya, tokoh kartun. Nanti kita akan lihat ini ada gambar apa. Oke, ada gambar guguk ya. Biar enak nyebutnya guguk aja ya. Ada gambar guguk di sini. Gimana tugas kalian di pelajaran ini adalah bagaimana bisa menggerakkan si guguk ini ke kanan, ke kiri ya. Dengan apa? Dengan menggunakan blok ini hijau. Kalau kita menggunakan blok hijau ini, si guguk akan bergerak kemana? Ya, kalau misalkan arahnya ke atas, ya, dia akan bergerak ke atas. Jadi ini nih, kita memanfaatkan tombol ini. Jika aku menekan tombol atas, maka si guguk akan ke atas. Jika aku menekan tombol kanan, maka si guguk akan bergerak ke kanan. Itu. Jika aku menekan tombol kiri, maka si guguk di atas ya, dilihat sebelah kiri. Pokoknya kamu cari yang ada tulisan bergerak. Ini perintahnya bergerak ya. Maka si guguk bergerak ke kiri. Jika aku menekan tombol apa nih? Atas, kanan, kiri, yang belum bawah ya. Ini ya. Jika aku menekan tombol bawah, maka si guguk akan bergerak ke bawah. Lupa. Nah, bergerak ke bawah. Yuk, kita jalankan ya. Coba kita jalankan. Kita buktikan. Oh iya, bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak ke kanan. Asik. Bergerak ke kanan, bisa bergerak ke atas, bisa bergerak ke bawah. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah berhasil. Nah, langkah ini cuman bisa apa? Cuma ditugaskan menggerak-gerakkan si guguk ini. Tapi kalau kalian mau menambahkan kreasi sendiri, ya silahkan tambahkan. Misal mau mengganti background bisa. Ketika aku menjalankan atau klik jalankan ya, ketika klik jalankan, apa yang mau kalian lakukan? Kalian akan merubah latar belakang backgroundnya di guguk biar ada di taman. Misal lihat, oh ada di taman si guguknya. Bisa bergerak ke kanan ke kiri. Sudah berhasil. Oke, seru ya. Ini kalau lama-lama ngerjain ini seru loh. Jangan lupa waktu tapi ya. Nanti takutnya lupa waktu. Nah, di guguk bisa dikasih teman loh. Nah, temannya namanya Dino.
Nah, ketika kita pengen menampilkan dino, maka si blok ini harus kita munculkan di sini. Tampilkan si dino. Oke, kita ganti ya. Ini ada dua gambar. Karena guguknya sudah ada, kita tampilkan dino. Yuk, kita coba. Nah, si dino sudah ada di atas. Nanti kalau dinonya mau digerakkan, ya kalian tinggal tambahkan pesan yang sama menggunakan ini, ya. Menggunakan blok arah. Dan kita klik atas, maka di dino, jangan lupa nih diganti ya, si dino akan bergerak ke atas. Contoh ya, tuh ke atas. Ini juga ada ikut ke atas juga. Kalau kita tekan ke bawah, ya, di dino dan ke bawah juga. Lupa diganti. Oke, kita coba jalankan. Jangan lupa diklik jalankan tuh, wajib ya. Tuh dia bergerak buat jalan tuh. Oke, gitu ya. Nah, ini tahapan ke-11 seperti itu langkah-langkahnya. Sekarang kita ke yang ketiga. Yang ketiga juga sama ya. George the dog ingin mengatakan halo. Jadi si guguk ini ingin mengatakan halo. Bisakah kalian membantu si guguk bisa berkata halo? Nah, ketika kita mengklik jalankan, dia berkata halo. Apa yang kita masukkan perintahnya? Coding apa yang kita masukkan? Kode yang mana? Blok yang mana? Ya, betul, blok yang ini. Jika kita jalankan, maka si guguk ini akan mengatakan hai, halo, dan seterusnya ya. Kita cari halo. Kalau nggak ada halo, hai aja nggak apa-apa. Hai, mana? Hai semua, kayak gitu ya. Coba ya. Hai semua. Nah, berhasil. Cuma gitu doang. Gampang ya. Nah, yang keempat sekarang. Yang keempat, kita ingin membantu si George guguk bergerak untuk mendapatkan bendera merah ini. Gimana caranya dia bisa mendapatkan bendera merah? Oke. Tentu saja caranya dengan apa? Dengan tadi menggerakkan blok-bloknya pakai tanda panah. Tanda panah ini kan belum berfungsi ya, belum berfungsi karena belum dimasukkan. Oke. Nah, kita coba hilangkan dulu ya, ini habisin dulu deh. Kita tugasnya adalah untuk menggerakkan si guguk ke kiri. Makanya kita kasih tombol ini kiri. Oke, kemudian ini ya, kan cuma gini doang sih, gampang. Nah, ini kan belum bergerak kan. Nah, biar dia bergerak, kita tombol ini, klik tombol ini ya. Klik. Oh, berhasil aku mendapatkan bendera gitu ya. Oke, sekarang yang kelima juga sama. Kalau tadi kan ke kiri, sekarang gimana? Yang kelima ini bisa ke kanan juga. Bisa ke atas, bisa ke kanan, sama tugasnya ya. Tuh. Kita dikasih tanda-tanda panah seperti ini. Kita jalankan. Aku pengen ke bendera. Bukan ke situ bendera, guguk. Si George, gimana si George ini sih? Ke kiri dulu ya George. Oke, dapat. Sekarang ke kanan George. Oke, yang keenam sekarang. Kita yang keenam. Nah, yang keenam gimana caranya biar si George ini bisa mendapatkan bendera? Oke. Gimana caranya? Ya, masukin tombol-tombol ini ya, atau blok-blok ini sesuai dengan arahnya. Kalau dia ke kiri, ke kanan, gerak ke kanan, dan seterusnya. Oke, sudah lengkap. Coba ya. Oh iya, dia sudah ke bawah. Terus kemana Pak? Ya, arah kiri dong. Oke, dapat. Sekarang kamu kemana si George? George-nya harus ke atas Pak. Oke, kita ke atas ya. Dan kita gerakin ke kiri. Oh, berhasil. Kemudian yang ketujuh. Yang ketujuh suruh ngapain sih? Jadikan ini lebih menarik dengan mengubah latar belakang.
dan memainkan suara acak saat George diklik. Oh, gampang. Jadi tugasnya gini ya, selain ini kan sudah ada tombol-tombol apa bergeraknya si George. Nah, kita ditugaskan untuk mengganti latar belakang ini. Bagaimana caranya? Ketika dijalankan, kita atur latar belakang. Ini dia. Ya. Bebas mau pilih yang mana, mau pilih yang di pegunungan aja ya. Nah, terus disuruh memainkan suara acak ketika George diklik. Nih, George. Ini tandanya, kalau cara membacanya begini ya. Ketika si George diklik, klik ini ya, klik gitu ya, maka kita perintahkan dia untuk bersuara. Nah, mana nih yang bersuara? Ini berarti kita mainkan suara apa? Suara menjongkok misalkan ya. Oke, kita mainkan. Oke, si George sudah ada di latar belakang ini. Coba kita klik si George-nya, apakah ada suara? Oh, ada suaranya. Betul, ada suaranya ya. Tadi dapat berhasil kalau sudah seperti itu. Nah, yang terakhir ya, free play. Jadi ini permainan kalian diminta untuk berkreasi, tambahkan apapun yang kalian inginkan sesuai kreasi kalian. Ya, misalkan pengen membuat latar belakang, ganti apapun ya di tempat ini, misalkan kan ini sudah ada tombol-tombol bergerak ya George ya. Nah, kalian ini misalkan ditugaskan untuk menabrak si dino. Si George diperintahkan untuk menabrak si dino. Ketika si George menabrak si dino, ya apa yang terjadi? Nah, aku pengen dinonya menghilang. Bagaimana caranya? Nah, di sini nih. Ini dia nih. Kita pakai ini ya. Pakai ini. Ketika George dan Dino bertemu, ini ya, ini cara bacanya begitu ya. Ketika George dan Dino bertemu, kita gerakin sampai bertemu, maka aku pengen si George-nya ini, si Dino-nya menghilang. Atau sebaliknya, kamu pengen menghilangkan si George-nya atau Dino-nya. Kita hilangkan Dino-nya aja ya, ceritanya ya. Coba ya, coba jalankan. Oke, dijalankan. Aku ke atas, mau ketemu Dino. Dino-nya menghilang. Gitu. Kalau kita klik si si George-nya juga bisa bersuara dia. Tuh bisa bersuara ya. Nah, karena tadi sudah kita tambahkan perintah di perintahnya. Ketika diklik, maka akan ada suara menjongkok. Oke, demikian tahapan-tahapan yang bisa kalian kerjakan. Nggak semua tahapan Bapak presentasikan ya. Nggak seru dong kalau Bapak semua yang nyampein. Nah, kalian berkreasi sendiri untuk langkah yang ini 12 ya. Kerjakan 1 sampai 8 nanti di videokan. Oke ya. Kalau misalkan ada kesulitan bisa tanya lagi. Terima kasih anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahami algoritma ya, alur berpikir yang langkah-langkah sesuai urutan. Dan selamat berkreativitas. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.